untuk memiliki iman yang sempurna, gitu. Kan gitu maksudnya kan? Untuk memiliki iman yang sempurna, poin ketiganya adalah satu tujuan, yaitu panggilan surgawi, gitu. Itu kan begitu, ya. Letaknya itu loh, panggilan surgawi itu apa? Oh, ya, ya ada sangkakala yang bunyi dari langit. Bisa juga begitu ngomong orang ya kan? Panggilan surgawi kan? Gitu. Benar nggak? Kan gitu. Bukan. Yang dimaksud panggilan surgawi di sini itu adalah bagaimana supaya iman orang itu menjadi sempurna gitu. Nah, caranya adalah dia harus punya satu tujuan, yaitu panggilan surgawi itu. Artinya di dalam itu terkandung satu motivasi yang tidak ada yang lain gitu. Tidak ada yang lain kecuali apa? Kecuali Tuhan satu-satunya itu. Gitu loh. Itu yang dimaksud panggilan surgawi di situ. Nah, terus ya, tadi ayat-ayatnya disampaikan Koafi, tapi narasinya nggak ada. Yesus sendiri saja, gitu. Yesus sendiri saja yang telah mencapai kesempurnaannya, dia itu beralih kepada Bapa. Yohanes 13 ayat 1 kan. Telah tiba waktunya dia beralih kepada Bapa. Ada beralih kepada Bapa. Artinya pindah kepada Bapa. Yohanes 14 tadi disebutkan ayat 12 kan dan 28. Aku pergi kepada Bapa. Bersukacitalah karena aku pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa. Gitu. Nah, Yesus mencapai kesempurnaan kan gitu. Dan dia bilang haruslah kamu sempurna gitu. Nah, dia adalah teladan. Bagaimana kita meneladaninya? Iya, dia berpaling, dia beralih kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa, dia pulang kepada Bapa. Saudara dan saya juga harus punya motivasi pulang ke Bapa, pulang ke rumah Bapa gitu. Itu kan panggilan surgawi itu. Sehingga apa? Saudara, apa yang menjadi konsekuensi dari itu? Nah, itu materi kita malam hari ini. Saya kasih judul kekudusan yang sesungguhnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saudara akan semakin menikmati itu. Jadi jangan berpikir kudus itu adalah sudah bisa berbahasa roh gitu. Kudus itu seperti tidak tersentuh oleh hal-hal apapun gitu ya gitu. Apa kudus itu? Apa kekudusan yang sesungguhnya itu? Sebenarnya itu hanya bisa dijelaskan dari iman yang sempurna gitu. Atau menjadi seseorang yang telah mencapai kesempurnaan sama seperti Yesus yang sudah menjadi sempurna gitu. Karena apa gunanya menjadi sempurna itu? Coba teman-teman jawab. Apa gunanya menjadi sempurna? Ada nggak gunanya jadi sempurna? Apa gunanya kalau ada gunanya? Ada gunanya nggak? Kalau ada gunanya, apa gunanya? Apa gunanya? Dimuliakan bersama Yesus. Dimuliakan bersama Yesus. Ya, jawabannya tidak salah. Tapi Ya, bawa dalam yang, konteks. yang kedua menerima hak kerajaan. Ya, tidak salah jawabannya, tapi bawa coba dalam konteksnya. Dalam konteksnya. Karena apa gunanya jadi sempurna? Se- seperti Yesus beralih ke surga, kita pun seperti itu. Gimana? Seperti Yesus Seperti Yesus yang tadi dijelaskan di Yohanes 13 ayat 1, beralih ke surga, kita pun turut harus pulang ke surga, harus pulang ke surga. harus beralih ke rumah Bapak, ya kan? Nah, konteksnya biar lebih pas apa? Apa gunanya menjadi sempurna? Oke, mungkin teman-teman tidak mau. Manusia batin dunia harus dibaharui, Pak. Kenapa manusia batiniah ini harus dibaharui? Itu kan artinya iman kita jadi sempurna tuh kalau manusia batiniah kita terus dibaharui kan supaya kita Betul, menjadi Pak. sempurna. Apa gunanya kita jadi sempurna? Karena tidak ada yang najis masuk ke dalam kerjaan surga. Tidak ada yang najis masuk ke dalam. Kerjaan surga. Enggak ada ayatnya kalau itu. Yerusalem baru, Yerusalem. Yerusalem baru, ya. Jadi tangkap ya. Kan saya sebenarnya sudah pernah ngomong nih, ya, apa gunanya kita jadi sempurna? Supaya kita masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Ayatnya di mana? Coba
21 ayat 20. Kita masuk ke dalam Yerusalem surgawi kalau kita jadi sempurna. Itu harus teman-teman tangkap keseluruhan, ya silakan kalau ada keseluruhan penjelasan ini kan mau jelaskan itu kan, karena di lain sisi saya sudah bilang begini kan, orang yang percaya, orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati pasti diselamatkan, ya kan? Ibrani 12 ayat 24. Iya betul sekali ya. Jadi hanya di Ibrani 12 ayat 22, 23 itu, 24 itu yang bilang bahwa roh-roh orang-orang benar yang menjadi sempurna itu ada di Yerusalem surgawi. Gitu. Jadi kalau Yesus bilang, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, jelas. Karena di Ibrani 12 itu dia bilang gini, kamu telah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah, Yerusalem surgawi. Satu kumpulan meriah, malaikat-malaikat. Terus dibilang apa? Ada Bapa di situ dan ada Yesus di situ, dan yang terakhir apa? Roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Berarti ada orang benar yang tidak menjadi sempurna dong, betul nggak? Sudah pasti begitu kan? Ada orang benar yang tidak menjadi sempurna. Karena orang benar itu artinya apa? Dibenarkan. Cara dibenarkan apa? Oleh kasih karunia, oleh iman kepada Yesus, oleh iman kepada Yesus, ya. Dia dibenarkan. Tetapi iman yang menjadi sempurna, yang membawa orang benar menjadi sempurna, itulah yang masuk Yerusalem surgawi. Selamat itu artinya apa? Luput dari kebinasaan. Luput dari Gehenna, luput dari kematian kedua. Itu yang namanya selamat. Gitu. Tetapi kenapa kita harus jadi sempurna? Kenapa Yesus bilang haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna? Karena dia mau supaya apa? Supaya di mana Bapa ada, kamu ada. Dan Yesus bilang, di mana aku ada, kamu ada. Karena aku ada di tempatnya Bapa ada. Ya kan gitu. Gitu loh teman-teman. Jadi apa yang menjadi kegairahan di dalam hidup kita menjadi orang-orang benar hari-hari ini? Kita mau supaya apa? Supaya di mana Yesus ada, kita juga ada. Dan kalau di mana Yesus ada itu, pasti lihat the glory of the Father. Kemuliaan dari Bapa itu. Gitu. Jangan kita nyanyi aja, Bapakku yang baik. Ya. Sangat ku cinta. Ya. Tapi kita nggak punya kerinduan untuk bersama-sama dengan Bapa selama-lamanya. Ya. Kalau di 2 Tesalonika 4 ayat 17 bagian akhir itu dikatakan, dan kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Kata Tuhan di situ kurios. Dan itu tidak berhenti berkata itu hanya Yesus. Tapi juga Bapa. Karena Bapa itu adalah juga kurios gitu. Bapa itu juga adalah penguasa. Ya, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi, seperti yang dicatat di Matius 11 ayat 25 kan? Gitu. Nah, jadi kembali ke poin ya, teman-teman jangan miss, karena memang kita masuk ke dalam hal-hal yang detail sekarang, tetapi yang detail itu jangan mengaburkan ya arah perjalanan atau arah kita yang sesungguhnya gitu. Bahwa hal yang menggairahkan dalam hidup kita sebagai orang-orang benar adalah ada panggilan untuk menjadi sempurna gitu. Dan supaya bisa menjadi sempurna, iman kita harus menjadi sempurna. Gitu kan? Iman kita harus menjadi sempurna, dan iman kita ini menjadi sempurna, menjadi sempurna itu artinya apa? Orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan itu tujuannya adalah Yerusalem surgawi gitu. Tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya tadi ya, Wahyu 21 ayat 27. Ke dalam Yerusalem baru tidak ada yang najis gitu. Dan caranya apa? Caranya memang harus jadi sempurna. Nah, supaya kita menjadi sempurna, baik roh, baik jiwa maupun tubuh, caranya cuma satu. Keselamatan jiwa.
Nah, keselamatan jiwa itu adalah tujuan dari kita punya iman, gitu. Ya, kita punya iman. Karena orang yang jiwanya selamat itu yaitu apa? Orang-orang yang imannya menjadi sempurna, itulah orang-orang yang mendapat pembebasan tubuh jasmania dan diganti tubuhnya dengan tubuh serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Jadi saudara bisa bayangkan nih. Di dalam Wahyu pasal 22 dikatakan begini. Dari atas tahta itu mengalir sungai katanya. Dan di pinggirnya itu tumbuh katanya pohon-pohon yang olehnya katanya setiap bulan itu menghasilkan ya sesuatu yang dapat mengobati penyakit gitu. Jadi saudara bisa bayangkan enggak bahwa ada di langit baru bumi baru. Ya, tidak di dalam Yerusalem baru ya. Di langit baru bumi yang baru. Tubuh yang bukan tubuh mulia. Tubuh yang bukan tubuh mulia sama seperti tubuhnya Yesus yang mulia. Gitu. Ada. Hanya orang yang masuk dalam Yerusalem baru yang kemudian mendapat tubuh yang mulia itu. Kita bisa konfirmasi kan di 2 Tesalonika 4 ayat 16-17 itu kan. Mengubah tubuh kita. Itu berarti kan rapture, itu pengangkatan. Itu yang masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Gitu. Nah ya, jadi mengapa perlu nggak sempurna? Yesus yang bilang harus sempurna. Gitu. Jadi jawabannya itu gampang kalau itu ya. Perlu nggak jadi sempurna? Tidak pakai nalar itu. Ini perintah. Kayak orang ya kalau ya, di militer itu ya, kalau komandan bilang satu perintah, maka anak buah itu langsung bilang siap. Gitu. Ya, nah ini kenapa kita harus menjadi sempurna? Kita dipanggil, kita diperintahkan untuk jadi sempurna. Haruslah kamu sempurna. Gitu kan? Nah, kenapa kita harus jadi sempurna? Ada apa di balik kita menjadi sempurna? Karena hanya roh-roh orang benar ya yang menjadi sempurna yang masuk ke dalam Yerusalem surga. Gitu. Mereka itulah yang pasti mengalami pembebasan tubuh. Tubuh yang hina ini, tubuh yang fana ini. Gitu. Rupanya ada pakai tubuh fana juga, teman-teman ya. Tubuh hina, tubuh fana atau kema fana, gitu ya. Gitu. Rupanya dua-duanya kepake. Saya kemarin dapat ada istilah tubuh fana juga, ya. Tubuh hina, tubuh fana atau kema yang fana. Gitu, ya. Jadi itu alasannya. Nah, itu yang membuat kita apa? Punya gairah hidup di tengah-tengah kehidupan kita sebagai apa? Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, gitu. Nah, saudara, malam hari ini ya, saya ingin kita mendalami satu dimensi lain, gitu ya. Bagaimana melihat kekudusan, gitu ya, yang menjadi sempurna. Bagaimana mengerti, memahami kekudusan untuk menjadi sempurna. Karena menarik kan, kata-katanya kan tidak ada yang najis yang masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Tetapi harus yang kudus kan. Gitu. Nah, saudara, di dalam Kolose 1, ya, Kolose pasal 1, ya, ayat yang ke-19 sampai 22. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 22. Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Kristus. Dan oleh dialah, oleh Kristuslah, Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya Bapa. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Menarik tuh kata-kata itu, nanti kita jelaskan. Sesudah ia mengadakan apa? Pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21. Juga kamu, nah, ya, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, jadi kamu yang durhaka dan durjana, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lihat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya.
Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Teman-teman kalau perhatikan ini, jadi dengan matinya Kristus, dengan korban Kristus, satu kali untuk menebus dosa dan dosa semua orang, dan untuk selama-lamanya, maka kita ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Ini yang disebut dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kamu jadi ciptaan baru, karena ada di dalam Kristus. Kamu jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama itu ini. Hati dan pikiran yang jahat yang nyata dari perbuatan. Itu yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kudus artinya apa, saudara? Dipisahkan. Dipisahkan. Nah, ini yang pertama, dipisahkan. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Nih ya, ketika kita dikaruniai oleh Bapa untuk dapat datang kepada Yesus, ketika kita ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus, ya, maka Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku itu datang kepadaku, dan semua yang datang kepadaku tidak kubuang. Semua yang datang kepadaku tidak kubuang. Jadi dengan korban Kristus kita didamaikan. Didamaikan di sini rupanya ada kata-kata yang lebih menarik. Saudara dan saya ditempatkan kudus. Artinya apa? Dipisahkan. Saya mau tanya, di sini tuh dipisahkan dari apa? Tubuh yang fana. Dipisahkan dari tubuh yang fana. Sekarang Mira udah terpisah dari tubuh yang fana belum? Berarti Mira belum percaya pada Yesus dong? Percaya. Percaya. Berarti nggak konsisten ya? Gitu. Jadi udah percaya bukan berarti udah dipisahkan dari tubuh yang fana kan? Gitu ya. Jadi Roma 8 ayat 23 itu bukan konteksnya di sini. Gitu kan? Jadi di sini itu kalau dibilang kamu ditempatkan kudus ketika kamu percaya itu, ketika kamu menjadi ciptaan baru itu, artinya kudus kan kudus. Kudus artinya ingat ya. Kalau saudara ingat mendengar kata kudus, nggak usah mendengarnya atau memiliki premis atau asumsi bahwa sesuatu yang nggak dekat dengan saya. Enggak. Ini cuma mau bicara mengenai saudara sedang dipisahkan. Nah, ketika saudara menjadi ciptaan baru dalam Kristus, saudara dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari yang najis, Pak. Oke, Ko Afi, sebentar Bu Mon ya. Ko Afi, kalau saudara kalau Ko Afi udah percaya kepada Yesus, apa betul Ko Afi sudah dipisahkan dari yang najis? Ya, kita selalu berorientasi kepada yang kudus, Pak. Jadi yang tidak kudus itu jangan sampai melekat dalam diri kita, Pak. Betul, kita selalu berorientasi dan jangan sampai. Tapi Bapak terpisah nggak dari yang najis? Tidak ya? Belum terpisah, Pak. Belum. Jadi berarti bukan kan? Karena jelas-jelas Ko Afi kan percaya sama Yesus kan, bahwa Yesus telah memperdamaikan kita dengan Bapa kan? Kita terima itu. Wah, luar biasa. Aku terima. Aku berubah. Sungguh ku berubah saat ku terima Yesus kan, keterima dia ya. Nah, teman-teman, di sini apa yang terjadi? Kita dipisahkan dari apa ketika kita percaya Yesus jadi ciptaan baru? Nah, iya bagus Mira, itu ya, itu maksudnya ya. Iya, itu ada chat dari Mira tuh, dipisahkan dari kegelapan. Ayatnya di Kolose pasal 1. ya, betul. Kolose 1 ayat 13. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika dikatakan ketika ia Kristus memperdamaikan kita, ya. Sorry, ketika ia Allah itu memperdamaikan kita dengan dirinya. Jadi yang memperdamaikan kita dengan dirinya itu siapa? Allah, inisiatif dia gitu. Makanya dalam Yesaya dia katakan, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Kan nggak mungkin bohong Yahweh itu. Ya kan? Kenapa? Karena dialah yang menginisiasi.
Dialah yang memperdamaikan kita dengan dirinya gitu loh. Nah, melalui apa? Melalui korban darah Kristus dalam tubuh jasmaninya. Kan begitu. Nah, di titik ini kita menjadi apa? Ciptaan baru. Selalu saya bilang ini, jangan lupa nih ya. Kita itu menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Kita dipisahkan dari menjadi ciptaan baru, dan dia bilang apa? Kamu ditempatkan kudus. Kudus berarti dipisahkan. Nah, dipisahkan dari apa di sini? Dipisahkan dari kegelapan. Saya mau tanya, benar nggak sekarang kita itu dipisahkan dari kegelapan? Coba kan sekarang apa benar? Apa benar saudara dan saya ini dipisahkan dari kegelapan? Siapa yang berani ngomong? Kalau itu benar. Benar. Ya, benar. Kenapa benar, Mona? Benar, karena eh, ada perubahan dalam kehidupan kita ketika kita Kalau belum ada menerima. perubahan, Bu Mona. Ini contohnya ya, orang yang baru dibaptis itu, kalau saudara ketemu sama orang yang dibaptis, saya beberapa kali baptis orang, dia bilang, aku limpah dengan syukur. Pokoknya di sini damai banget gitu. Seperti nggak ada yang menggelisahkan aku gitu. Padahal dia belum baca satu ayat pun dalam Alkitab. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Boro-boro dia berubah. Gitu. Nah, apa yang terjadi di situ, saudara? Ya, apa yang terjadi? Kan dia jadi ciptaan baru. Dia jadi ciptaan baru. Dia ditempatkan kudus. Artinya dia dipisahkan dari kegelapan. Apa yang terjadi? Oke, saya langsung ya. Apa yang terjadi? Ini tangkap ya. Ini nggak boleh lewat, nggak boleh luput. Ini kan dasarnya banget. Ya. Artinya apa? Saudara dipisahkan dari apa? Dari kegelapan. Artinya dari penguasa angkasa, dari penguasa kegelapan. Gitu. Artinya apa? Kepemilikan hidup saudara bukan lagi oleh penguasa kegelapan atau kerajaan angkasa, tapi apa? Tapi oleh Kristus gitu. Saudara menjadi milik Kristus, dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya. Itu yang pertama. Ada orang nih ya, nggak tahu banyak ayat dalam Alkitab, tapi nggak bisa dirongrong oleh apa? Kuasa kegelapan. Kenapa? Karena dia udah dimeterai, udah jadi hak milik. Jadi ketika kita dikatakan jadi ciptaan baru, kita ditempatkan kudus, kita dipisahkan dari kegelapan dan menjadi apa? Menjadi kepemilikannya Kristus. Statusnya berubah. Anda memiliki identitas baru gitu. Dan identitas baru itu adalah di dalam menjadi milik Kristus. Saudara ditempatkan kudus katanya kan? Gitu. Sudah ditempatkan kudus. Artinya apa? Dipisahkan dari kegelapan. Di titik itu, saudara, kalau ingat, Yesus pernah bilang begini, kamu bukan dari dunia. Masa begitu? Ya kan? Kamu bukan dari dunia. Gitu. Kepada murid-muridnya dia ngomong gitu. Kenapa bisa gitu? Karena mereka dipilih oleh Yesus dari dunia. Gitu. Itu maksudnya apa? Mereka dipindahkan, mereka dipisahkan dari dunia. Dari apanya dunia itu? Dunia itu sistem kekuasaan. Nama pimpinannya itu penguasa angkasa. Gitu. Ya, teman-teman, itu penting sekali. Kita ngerti itu, kita punya saudara ngerti kebenaran itu, saudara jadi memiliki kemerdekaan. Ya, kemerdekaan sebagai kemerdekaan yang mula-mula itu sebenarnya. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita ini ditempatkan kudus gitu, artinya dipisahkan. Jadi saudara bisa ngerti itu Kolose 1 ayat 22 tadi kan? Ya. Kita ditempatkan kudus karena apa? Karena Bapa memperdamaikan kita dengan dirinya melalui korban darah Kristus. Gitu. Ya. Sehingga kita ditempatkan kudus. Gitu. Artinya kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anak. Jadi kalau ditanya, apakah orang benar itu pasti orang kudus? Iyalah. Gampang kan? Gitu kan, sering pertanyaan-pertanyaan gitu kita nganalisanya kemana-mana ya. Dia kan belum suci. Siapa yang udah suci kalau gitu? Berarti nggak ada yang kudus. Berarti nggak ada orang benar dong. Gitu. Nangkap ya?
Ini kalau ngerti ini tuh, mau pertanyaan kemana aja bisa jawab dengan tepat, ya kan? Gitu. Dan yang paling penting adalah memiliki refleksi tentang diri kita sendiri, gitu. Saudara jangan ada yang mengintimidasi saudara bahwa saudara tidak kudus, karena bukan saudara yang usahakan itu, tetapi karena apa? Korban Kristus adalah darahnya yang menempatkan kamu kudus. Gitu. Ayatnya memang ngomong kayak gitu. Sekarang kita dituntut untuk meminta Roh Kudus supaya kita dapat menjelaskan ayat itu, ya kan? Itu karena tidak mungkin orang, ya, nggak mungkin orang mengusahakan dirinya untuk kudus. Nah, itulah bagaimana semua cerita yang kita tahu kan mengenai bagaimana orang-orang ingin melalui perbuatannya, melalui ketaatannya untuk menjadi kudus, gitu kan? Nggak bisa, ya, nggak bisa kecuali apa? Melalui darah Yesus. Kamu ditempatkan kudus, terpisah dari kegelapan, sekarang miliknya Kristus, gitu ya. Jadi ciptaan yang baru, ya. Itu awal, saudara, ya. Itulah yang dikatakan orang benar bertolak dari iman. Orang benar itu adalah apa? Orang benar itu adalah hidup oleh iman, gitu kan? Ya. Roma 1 ayat 17 ya. Orang benar itu hidup oleh iman. Nah, apa yang dimaksud hidup oleh iman? Pertama, bertolak dari iman. Ya, dikaruniai oleh Bapa, ditarik oleh Bapa. Sehingga apa? Sehingga dia dapat percaya, kan gitu. Percaya, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Kristus telah dibangkitkan dari kematian, kan? Maka dia menjadi dimeterai, menjadi miliknya Kristus. Gitu, kan? Dia dipisahkan dari kegelapan. Dia menjadi ciptaan baru, memiliki status, gitu, memiliki status. Saudara, saya kasih penutup di situ. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Gitu. Nah, sekarang kita akan bergerak maju. Apakah orang yang telah ditempatkan kudus itu sudah sempurna? Jawabannya tidak. Gitu. Ya, jawabannya tidak. Berarti orang yang uh, uh, semua orang yang dikuduskan itu atau orang benar itu pasti tercatat dalam kitab kehidupan dong, Pak. Betul. Menjadi milik gitu, menjadi milik Allah gitu, ya. Nah, teman-teman, setelah itu setelah itu kamu harus berakar di dalam Kristus, kata Paulus. Kamu telah mengenal Kristus, sekarang kamu harus berakar di dalam Kristus. Kamu harus hidup di dalam Dia. Firman-Nya harus ada di dalam kamu. Nah, di sini yang Bu Mona tadi sebut, kita harus dibaharui terus-menerus di dalam roh dan pikiran. Kenapa? Karena Yesus katakan bahwa haruslah kamu sempurna, gitu. Di sini ya, teman-teman bisa ikutin ya. Jadi kata sempurna terasosiasi langsung atau berhubungan langsung dengan kekudusan. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Roma 6 ya, ayat 19, 22, kemudian kita pindah ke Efesus 4. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Yang apa katanya? Yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kata pengudusan ini kata kerja yang sedang apa? Yang sedang berlangsung. Coba kita lihat ayat 22-nya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, hamba Allah ini tuh hamba kebenaran. Kamu beroleh buah. Jadi ada buahnya. Oke, sebentar. Kita stop dulu di situ ya. Ini pelan-pelan nih. Ini nge-switch di sini tuh harus teman-teman tangkap. Ini penting loh. Jadi kamu, jadi kita ya, ngerti gitu. Wah, perjalanan ini
walau dalam bara mengukir permata. Kita ngerti itu bahwa ini perjalanan. This is a journey gitu. Ini perjalanan ke Yerusalem surgawi gitu. Kita akan ngerti ini. Nah, saudara perhatikan di sini kan. Jadi ayat tadi katakan bahwa setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu. Jadi kamu memperoleh buah. Sebentar. Siapa yang menguduskan kita sebenarnya? Bapa. Itu. Jangan ragu-ragu. Karena you dan saya tidak bisa untuk menguduskan diri sendiri. Kalau bisa, tidak perlu jadi Kristen. Tidak perlu ikut Kristus. Ya kan? Betul tidak? Ya kan? Karena tidak bisa, hanya Bapa yang bisa melakukan. Nah, dengan cara apa? Melalui korban Kristus. Pendamaian itu oleh Bapa dengan dirinya, itu menempatkan, saudara pakai kata menempatkan, itu bicara mengenai status. Itu luar biasa. Ya kan? Bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Gitu. Itu sebenarnya kasih karunia ada di situ. Makanya tahu nggak kenapa dikatakan bahwa tidak, orang yang percaya kepada Yesus itu pasti tidak binasa. Betul, tidak akan ke neraka. Itu jelas-jelas. Gitu. Itu jelas-jelas. Ya, hanya orang yang tidak. Nah, ini yang orang yang tidak mengerjakan keselamatannya. Itu maksudnya apa? Yang tidak setia gitu. Yang tidak setia sampai akhir. Gitu. Kalau dia tidak setia sampai akhir, artinya apa? Dia melangkah keluar kan dari Kristus. Gitu. Dia melangkah keluar dari Kristus. Bukan berarti penguasa angkasa itu atau roh kegelapan itu yang mengambil dia. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang bilang tidak ada yang dapat mengambilnya dari dalam tanganku. Gitu ya. Yohanes pasal 10, 28, 29 kan? Ya, jadi kalau itu memang pemberian, nah sekarang dikatakan setelah kamu diberi status. Setelah kamu diberi status, setelah kamu jadi hamba Allah, setelah kamu jadi hamba kebenaran, kok ada buah? Kok ada buah? Gitu. Kok ada buah kebenaran kalau kita jadi hamba kebenaran? Ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa ada progres, ada perjalanan setelah itu. Nah, satu-satunya nama mengenai perjalanan itu adalah to be perfect. Untuk menjadi sempurna, tidak ada kata lain. Kan itu juga udah bertolak dari iman. Tapi itu apa dong kalau bukan itu lagi? Ya ini bicara mengenai sempurna. Ya. Itu bicara mengenai menjadi sempurna. Seperti Yesus bilang, haruslah kamu sempurna. Nah, kamu akan menghasilkan buah kebenaran. Nah, ini yang menarik. Berarti buah kebenaran ini menghasilkan sesuatu dong. Mari kita baca ayat itu. Ayat 22 katakan apa? Setelah kamu menjadi hamba Allah, yaitu hamba kebenaran nih, saudara. Yang di ayat 19 tadi. Kamu beroleh buah, ya buah kebenaran. Yang apa katanya? Membawa kamu kepada pengudusan. Kan tadi udah kudus, Pak. Rupanya kata pengudusan artinya proses untuk dikuduskan. Gitu. Proses untuk dikuduskan. Pengudusan itu proses untuk dikuduskan. Artinya ini proses untuk menjadi sempurna. Ya kan gitu. Kamu membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara kalau mau mengerti lebih dalam mengenai ini, kita baca nih Efesus 4 ayat 21 sampai 24 ya. Inilah yang disebut buah-buah dari kebenaran itu adalah pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Ini bicara pembaharuan di dalam roh dan jiwa, atau pembaharuan yang disebut Koafi tadi, pembaharuan manusia batiniah. Jadi posisinya ada di sini Koafi yang Koafi tadi sebutkan. Inilah pembaharuan manusia batiniah, itu artinya proses pengudusan menuju kesempurnaan. Saudara kalau baca ayat ini menarik karena di bagian akhir dikatakan apa? Proses pengudusan itu rupanya tujuannya apa? Kekudusan yang sesungguhnya. Wah, pakai kata kekudusan yang sesungguhnya. Ya, saudara tangkap sesuatu ya? Ada yang istilah kekudusan yang sesungguhnya gitu. Nah, bagaimana supaya sampai kepada kekudusan yang sesungguhnya itu? Sebelum sampai ke situ ya, apa sih yang dimaksud kekudusan yang sesungguhnya?
itu yang disebut beroleh bagian dalam kekudusannya Bapa. Gitu ya, di Ibrani 12 ayat 10 itu. Beroleh bagian dalam kekudusannya Bapa. Kekudusan yang sesungguhnya. Orang-orang yang masuk langit baru, bumi baru, atau tercatat namanya dalam kitab kehidupan, mereka itu sudah ditempatkan kudus. Statusnya. Kan tidak bisa jadi usaha siapa-siapa kecuali Bapa. Tapi sekarang, untuk memperoleh bagian dalam kekudusannya Bapa, yaitu kekudusan yang sesungguhnya, saudara dan saya harus masuk ke dalam proses pengudusan. Dan ini yang disebut di dalam Efesus 4 ini, saudara, ayat 21 sampai 24. Mari kita baca ya. Atau ada yang bisa tolong saya baca? Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara kalau perhatikan ya, dia jelaskan dulu yang basic tadi, yang ditempatkan kudus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa itu? Kamu ditempatkan kudus oleh Bapa karena korban Yesus, gitu. Oke? Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan, dijelaskan di ini. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupanmu yang lama, menanggalkan manusia lama dan yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, itu sama ya, dijelaskan tadi ya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Yang ini ya. Kan ini. Yang lama sudah berlalu. Maksudnya yang mana itu? Ini loh. Nih, hati dan pikiranmu itu perbuatannya jahat gitu. Di sini dikatakan apa? Harus menanggalkan manusia lama itu. Itu kan ditempatkan kudus karena kamu telah mendengar. Nah, ya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Jadi kamu yang menurut kebenaran, kamu harus dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Jadi ada prosesnya dari ciptaan yang baru, new creation, ciptaan yang baru, menjadi manusia baru. Itu manusia baru bedanya sama ciptaan yang baru apa? Ciptaan yang baru itu ini nih. Baru menanggalkan ini. Ya, baru menanggalkan yang lama menjadi yang baru. Ya. Tetapi manusia baru itu sudah mengalami yang namanya pembaharuan. Ciptaan yang baru itu adalah, ini kita nambahin ayat ini ya. Ciptaan yang baru itu adalah mereka yang dipindahkan dari dalam kuasa kegelapan, Bapa itu melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Kristus. Itulah ciptaan baru. Tetapi ya kamu yang telah mendengar Dia, yaitu Kristus, dan menerima pengajaran tentang di dalam Dia, yaitu Kristus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, gitu ya. Kamu dibaharui supaya artinya apa? Sesuatu yang next, gitu kan? Kalau di sini kan teman-teman lihat nih, dia bilang sekarang, bukan, untuk menempatkan kamu kudus, gitu, ya. Sekarang diperdamaikan untuk menempatkan kamu kudus, gitu. Kalau di sini dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kekudusan yang sesungguhnya itu ada pada manusia baru. Gitu. Ya. Nah inilah yang disebut di dalam Ibrani 12 ayat 9 dan 10. Ini kan prosesnya nih. Ini kan paideia ini, adalah didikan nih. Selanjutnya katanya, dari ayah kita yang sebenarnya, ya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Artinya ayah kita secara jasmania. Dan mereka kita hormati kan. Kalau demikian bukankah kita harusnya lebih taat kepada Bapa segala roh gitu ya, supaya kita beroleh hidup gitu.
Sebab mereka, artinya ayah kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Bapak itu, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Inilah yang disebut kekudusan yang sesungguhnya. Itu saudara ya. Jadi menjadi sempurna. Dan ada yang menarik. Ada yang menarik. Yesus berkata begini kan kepada murid-muridnya kan, kamu harus bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Kamu harus bersuka cita gitu. Karena kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang, tidak diutus gitu. Menarik kan? Apa gunanya roh kudus ini? Kenapa kan Kristus sudah selesaikan korban untuk menempatkan kita kudus? Dia bilang, kamu harusnya bersuka cita kalau aku pergi, karena kalau aku nggak pergi, roh itu tidak datang. Coba kita lihat, apa gunanya roh ini? Kita baca ya, di Efesus, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Nih, saudara ya, coba perhatikan ya. Di dalam dia, kamu juga. Jadi di dalam Kristus, ya. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, diulang ya. Jadi sebenarnya kalau saudara perhatikan, ini kan kata ini itu sebagai penjelasan nih, makanya dikasih tanda gini nih, tek-tek gitu. Saudara sebenarnya bisa hilangkan itu, ya. Di dalam dia kamu juga, langsung di bawah. Di dalam kamu juga. Jadi di dalam Kristus, kamu juga, langsung. Ketika kamu percaya, kan gitu, ketika kamu percaya, apa katanya? Menjadi hak milik, dimeterai dengan Roh Kudus. Dimeterai dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ayat 14 coba lihat. Makanya Yesus bilang adalah lebih baik kalau aku pergi gitu. Karena kalau enggak Roh Kudus itu tidak akan turun. Apa fungsinya ini? Apa gunanya? Rupanya besar sekali, Saudara. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Jaminan apa? Sebagai bagian sebagai bagian kita gitu. Ini saudara ya. Jadi kalimatnya gini, adalah jaminan yang adalah bagian kita gitu. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Menarik kan? Bukannya kita ini udah menjadi miliknya Allah gitu. Ya. Kenapa ada istilah sampai kita memperoleh seluruhnya? Berarti belum seluruhnya ini. Ya. Yaitu penebusan kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini saudara, ini yang saudara bisa mengerti bahwa apa? Memang ada keadaan di mana orang yang sudah dibenarkan itu harus menjadi sempurna. Saudara bisa jelasin itu gitu. Saudara bisa mengerti, kita bisa mengerti. Saya sudah punya NIK, nomor induk kerajaan surga. Udah punya, jelas nama gue pasti tercatat dalam kitab kehidupan. Pasti dong. Wong gue percaya sama Yesus. Aku mengaku dengan mulut, di dalam hati aku bilang Kristus itu memang telah bangkit dari orang mati dan telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan satu hari nanti dia akan datang kembali untuk menjemput, membawa aku supaya di mana dia berada, aku juga berada. Lu percaya lu? Gak mungkin saudara gak selamat. Kan gitu. Karena dia yang janji. Tetapi itu artinya apa? Itu saudara dibenarkan. Saudara menjadi orang benar. Tapi kenapa ada Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan? Karena memang orang dituntut untuk menjadi sempurna. Karena hanya orang yang sempurna yang masuk ke dalam Yerusalem surgawi kan? Gitu. Hanya orang. Nah, saya mau tanya nih teman-teman. Saya mau tanya. Orang yang sempurna itu namanya tercatat di mana? Orang yang sempurna itu namanya tercatat di mana?
tadi orang yang percaya, orang yang dibenarkan, pasti namanya tercatat dalam kitab kehidupan, kan? Nah, Kitab anak domba. iya, betul Bu Mona ya. Jadi di dalam kitab kehidupan anak domba, ayatnya di mana? Pasti Yandri tahu. Di Wahyu pasal 21 ayat 27. Iya, di ayat itu juga. Coba baca Mira. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya semua yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mantap kan? Gitu. Jadi memang benar-benar Alkitab itu menjelaskan. Gitu. Jadi ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna, dia mau bilang, kalau bisa tuh, bukan kalau bisa ya, haruslah namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Gitu. Haruslah kamu masuk ke Yerusalem surgawi. Gitu. Haruslah. Gitu. Jadi saya ulangi, kalau dibilang haruslah kamu sempurna, itu mau bilang apa Yesus itu? Haruslah kamu masuk Yerusalem surgawi. Haruslah namamu tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Gitu. Gitu. Ya. Itu menarik, Saudara. Saudara, kalau kontraskan dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5 atau 12 ya, yang ada kitab kehidupan. Wahyu 3 Ayat 5. ayat 5. Nah, dia katakan di situ apa? Barang siapa menang, Namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. ya coba dibaca komplit. Wahyu 3 ayat 5. Siapa? Wahyu Tadi pasal Yuli belum 3. bersuara sama sekali. Hanya eh, Langga yang satu. Ya, berseri-seri mukanya kalau melakukan yang baik. Ada kamu-kamu tidak berseri-seri kalau engkau sedang melakukan yang baik? Hmm. Wahyu Latihan itu. Jadi jangan judul kita sukacita dalam Tuhan, tapi muka suka di bawah. Oh, iya. Apa? Ayo. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Iya. Ya. Jadi itu ayat gitu ya. Itu ayat mau bilang bahwa dia sebenarnya dia mau bilang tidak mungkin ku hapuskan dari kitab kehidupan kan gitu. Tapi sebenarnya dia mau bilang bahwa karena itu ayat itu nggak mantap banget ya. Dia akan kukenakan pakaian putih. Aduh, kita rambut putih Pak Tadus, tapi kita masih perlu pakaian putih Pak Tadus. Bapak nggak pernah chat sih, kalau saya chat jadi chat sendiri bisa juga. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi menarik ya, barang siapa menang akan kukenakan pakaian putih yang demikian, gitu ya. Dan uh, dia bilang gini ya, aku akan mengaku dia di depan Bapakku. Nah di sini jelas nggak mungkin dia ada di luar Yerusalem baru kalau begitu. Dia pasti ada di dalam Yerusalem baru kan, gitu. Nah memang pernyataannya namanya tidak mungkin kuhapus dari kitab kehidupan. Oh emang udah pasti kan gitu. Nah tapi Wahyu 21 ayat 27 tadi bilang kan, udah pasti kan. Jadi yang masuk Yerusalem baru itu tidak mungkin kalau tidak ada namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Kan? Itu teman-teman ya. Oke. Jadi saya simpulkan dulu ya sebelum kita masuk tanya jawab ya. Jadi kita itu dipisahkan. Kita itu dipisahkan. Pertama, status kita dipisahkan. Dari apa? Kepemilikan kedurhakaan oleh kuasa kegelapan, yaitu penguasa angkasa ini, ke dalam apa?
ke dalam kerajaannya Kristus, ya, ke dalam kerajaan Allah. Gitu. Kita dipisahkan masuk ke dalam situ. Makanya, saudara, kita harus memiliki apa yang dikatakan Paulus di Wahyu di Roma pasal 8. Siapakah yang ya? Siapakah yang apa katanya apa? Mendakwa. Bukan. Coba baca Wahyu 8 ayat 31 sampai 36. Gitu. Sorry. Roma 8 ya 31. Siapakah yang Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35 berikut keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Amin. Amin. Ya. Tadi itu siapakah yang akan menggugat itu ayat berapa? Di ayat 33. Siapakah yang akan menggugat? Orang-orang pilihan Allah. Gitu. Jadi itu pertama itu kita harus sadari itu kita ditempatkan kudus, itu artinya kita dipisahkan dari itu. Terus siapa yang mau menggugat? Gitu katanya. Ya. Tadi Yandri bilangnya, apa yang dapat memisahkanku? Ya. Jadi tidak ada dari kasih-Mu, Yesus, sahabatku. Kalau kamu di dalam keadaan yang sangat terpuruk, ya, saudara, siapa yang mau menggugat orang-orang pilihan Allah? Itu. Ya. Jadi betul itu. Jangan, saya yang paling nggak suka ini ya, orang yang menginjak-injak kasih karunia itu. Sebenarnya ada ayatnya loh itu ya. Yang menginjak darah. Katanya apa ya? Darah perjanjian itu ada tuh loh, saudara. Aduh, di mana itu? Di Ibrani kayaknya ya. Gitu. Itu murtad itu ya. Itu yang menginjak darah perjanjian kalau nggak salah bunyinya gitu. Ini nggak bisa. 10 ayat 29. Ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang Ibrani kan ya? Ibrani 10 ayat 29. Ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Iya, jadi ada bagiannya itu. Nah, di ayat 30-nya itu mengenai penghakiman. Itu adalah Bapa yang punya, gitu. Ya, jadi kita itu, saudara, harus benar-benar menghargai gitu anugerah dan kasih karunia itu, gitu. Jadi, saudara tangkap nih ya, coba ini, perhatiin ya. Jadi kita nih ya, kita yang mengatakan bahwa ini teman-teman perhatiin dulu ya, perhatiin ya. Eyes on screen, please. Ya, matanya tertuju kepada, enggak apa-apa, kepada screen untuk sementara ya, nanti setelah itu ke Yesus ya. Atau gini loh teman-teman, kita itu bilang bahwa kita harus menjadi sempurna. Itu tidak bahwa terus kasih karunia buat apa? Loh, tidak mungkin kita jadi sempurna kalau kasih karunia ini enggak ada. Dan kasih karunia ini membawa saya dan saudara dibebaskan dari kebinasaan selama-lamanya. Dibebaskan dari neraka gitu. Pasti masuk langit baru, bumi baru. Betul itu. Itu harus diakui. Jadi jangan kemudian tidak ada itu harganya itu pasti mutlak itu harganya. Coba lihat yang Roma pasal 8 tadi bilang, siapakah yang akan menghukum mereka? Coba bayangkan.
Ayat itu bilang begitu. Ya. Nah, tapi tahu nggak bahwa Yesus memanggil saya dan saudara untuk apa? Untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Yesus memanggil saya dan saudara bukan saja masuk ke dalam langit yang akan datang, bumi yang akan datang, itu langit baru, bumi baru, tapi masuk ke dalam Yerusalem yang baru, yaitu apa? Ke rumah Bapa gitu. Saya mau bilang begini, Pak, mungkin nggak sih masih ada kegelisahan di langit baru, bumi baru? Kalau saya ditanya, mungkin. Terus di mana yang tidak ada kegelisahan, Pak? Seperti janjinya di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapa. Di situ tidak ada kegelisahan. Kok bisa? Ya karena tubuhnya serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Rohnya dan jiwanya itu telah dibaharui dan menjadi sempurna. Gitu. Nah, makanya berhak menerima yang namanya hak kerajaan kan? Memerintah, menghakimi, dan menjadi raja. Gitu. Itu jelas. Gitu. Nah, ya teman-teman. Jadi kita lihat apanya yang namanya bahwa kita dikuduskan, tetapi kita juga terus hidup sebagai hamba kebenaran untuk apa? Pengudusan kita supaya kita sampai pada kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman tuh bisa mengasosiasikan atau menghubungkan nih. Oh, ada kitab kehidupan, ada kitab kehidupan anak domba. Ada langit baru dan bumi yang baru di Wahyu 21 itu, tapi setelah itu ada yang namanya Yerusalem yang baru. Jelas gitu kan? Ya, jelas gitu ya. Nah, kembali ke poin kita ya, bahwa itu artinya kita dipisahkan. Saudara tahu nggak? Sekarang ini kita dipisahkan dari apa? Dari kegelapan atau dari penguasaan roh kegelapan. Terus kalau kita dibilang itu artinya ditempatkan kudus. Kalau kita dibilang pengudusan yang sesungguhnya atau menerima bagian dalam kekudusan Bapa artinya apa? Kita dipisahkan dari apa? Dari apa, saudara? Dari langit yang pertama dan bumi yang pertama, dan dipisahkan dari apa katanya tadi? Nah, coba baca, dipisahkan dari apa? Coba baca Wahyu 21 ayatnya yang kedua sampai ketujuh. Jadi sekarang nih ya, kita dipisahkan tuh dari kegelapan, tapi maut masih ada. Masih mati kan? Dipisahkan dari kegelapan, tapi masih nangis, masih menderita. Betul nggak? Gitu. Gitu. Nah, coba baca. Kalau kita mencapai kekudusan yang sesungguhnya atau menerima bagian dalam kekudusannya Bapa, itu kita dipisahkan dari apa, saudara? Siapa yang mau baca? Wahyu Mas pasal Yandri. 21 ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku.
Nah, saudara, jadi kita akan dipisahkan dari apa? Dari semua itu. Orang yang masuk ke dalam, itu kan tadi apa? Itu bicara mengenai Yerusalem, Yerusalem yang baru. Nah, coba, teman-teman, coba kita baca, kalau di langit baru, bumi baru gimana? Pasti saudara penasaran tuh ya? Pasti penasaran kan? Apa yang terjadi kalau yang Yerusalem yang apa? Langit baru, bumi baru ya? Nih ya, Yesaya 65 ya. Janji mengenai langit baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Oke. Tetapi bergiranglah dan bersoraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh. Nah, tapi aku menciptakan penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Ini Bapak yang ngomong ini ya. Di dalam dan di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak ada lagi, nah ini saudara lihat, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun itu dianggap kutuk. Jadi sebab siapa yang mati. Nah, menarik ya. Jadi ada kata mati loh, sudah. Nah, jadi di situ nanti kita bisa lihat itu bahwa memang ada bedanya di langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru itu. Ya, makanya Yesus katakan haruslah kamu sempurna. Sampai tadi saya diskusi sama Panton, Panton bilang berarti itu kematian yang ketiga ya. Kan tidak, ya kan? Kan hanya ada kematian pertama dan kedua dalam Alkitab kan? Itu mungkin kematian yang ketiga. Wah, nggak tahu kan? Nggak ada ininya ya. Tapi yang jelas dikatakan siapa yang mati, ya itu di langit baru bumi. Oke, sampai di situ dulu ya teman-teman. Jadi saudara tangkap ya. Nah, ya jadi itu frame-nya tuh. Nah, kita masuk bagian terakhir nih ya sebelum tanya jawab ya. Jadi dipisahkan yang bagian awal sama dipisahkan yang bagian akhir itu jelas. Sekarang dalam hidup kita dibaharui pikiran dan dibaharui roh dan pikirannya. Ini yang menjadi perjuangan kita, manusia batiniah kita, gitu ya. Ini yang menjadi perjuangan kita. Bagaimana kita dari hari ke hari semakin dikuduskan, atau tadi kata pakai kalimat apa? Pengudusan diri, pengudusan kita yang sesungguhnya. Gitu ya, pengudusan kita. Kamu masuk ke dalam pengudusan ya, tadi pakai kata membawa kamu kepada pengudusan. Ya, jadi kamu menjadi hamba kebenaran itu membawa kamu kepada pengudusan. Itu artinya apa? Kalau kamu jadi hamba kebenaran, kamu akan dibawa kepada memisahkan diri. Nah, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Itu di bagian akhir kan? Jadi ada proses kita ingin memisahkan diri dari dunia. Dunia itu bukan bumi loh saudara. Dunia itu adalah sistemnya gitu. Nah, ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita akan dibawa kepada pengudusan. Artinya apa? Keterpisahan. Saudara, ya, saudara, di dalam perjalanan hidup kita ini, ya, kita akan semakin terpisah dengan dunia. Kita akan terpisah dari apa? Dari teman-teman yang tidak membawa kita ke Yerusalem surgawi. Kita akan terpisah. Hari demi hari saudara akan mengalami itu. Kita akan dipisahkan dari situ.
kita akan dipisahkan dari apa? Dari rutinitas-rutinitas yang Tuhan tidak menikmati bersama dengan kita. Kita dipisahkan dari situ. Kita dipisahkan, kita masuk dibawa pada pengudusan. Artinya apa? Kita dibawa ke dalam keterpisahan dengan hal-hal yang kita sukai, yang kita nikmati, yang kita sukai, yang kita dibawa kepada keterpisahan itu. Itulah yang dimaksudkan dengan kalau kamu jadi hamba kebenaran, kamu dibawa pada pengudusan. Itu artinya apa? Kamu dibawa kepada keterpisahan dari apa-apa yang membuat kamu khawatir gitu. Apa-apa yang membuat kamu menikmatinya, apa-apa yang membuat kamu tercandu di dalamnya, terikat di dalamnya, gitu. Itu adalah pengudusan. Jadi saudara hidup dalam kebenaran pasti membawa saudara kepada keterpisahan. Artinya kepada pengudusan, gitu. Jangan bilang saudara sedang hidup kudus kalau saudara tidak sedang terpisah dengan sesuatu. Ingat, uji firman ini. Jangan kita bilang saya sedang hidup kudus kalau saudara sedang tidak membuktikan saudara sedang terpisah dengan sesuatu. Itu indikator yang jelas, gitu. Jangan bilang, Pak, saya mau hidup kudus, saya mau pisah sama istri, mau pisah sama suami. Itu yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, ya. Jadi yang dimaksud dengan keterpisahan di sini apa? Terpisah dari dunia. Jelas pakai kata dunia. Yesus pakai kata dunia. Yesus pakai kata dunia. Nanti kita baca bagian terakhir ya, Yohanes pasal 17. Itu bagian terakhir, ya. Supaya tidak terlalu tidak terlalu monoton gitu ya. Ini kita masuk dalam realitas kehidupan sehari-hari. Ada satu gereja yang visinya begini, membawa jemaat menjadi kudus, misionaris, dan siap ke surga. Nah, jadi kalau dibilang membawa jemaat untuk kudus, itu artinya apa? Itu artinya dengan setiap nilai-nilai kebenaran, itu membawa dia kepada keterpisahan dengan dunia. Dunia bisa teman-teman kita yang tidak memiliki kesatuan iman. Kesatuan iman di dalam apa? Di dalam percaya akan apa? Apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupannya, yang kita harus teladani. Pengudusan diri bicara mengenai keterpisahan. Bisa keterpisahan dari apa yang kita anggap bisa menyenangkan diri kita, gitu. Bisa makanan loh, saudara. Bisa hobi, gitu. Bisa hal-hal yang mungkin kita pikir orang lain tidak tahu, bahkan kita pikir Tuhan tidak tahu, gitu. Ya. Banyak loh. Ada banyak orang yang karena sudah terbiasa jadi merasa tidak bersalah dengan melakukan itu. Betul nggak? Ya. Sudah biasa bilang lagi OTW. Lagi sedang mau jalan. Gitu. Sudah biasa, karena udah biasa 2 kali, 3 kali. Udah bablas. Dia tidak merasa dia sedang berdosa. Saudara, sekarang WA ada fungsi untuk mendelete. Kalau saudara udah terlanjur tulis, mending hapus dan ganti. Maaf, saya telat bangun. Kalau masih mau tunggu. Kalau tidak, saya minta maaf. Kalau perlu saya kirim bunga. Mending tulis begitu daripada OTW. Padahal saudara baru bangun. Belajar untuk memisahkan diri dari keadaan-keadaan itu. Perkara kecil, tapi itu menyusun bangunan besar. Bukankah batu bata yang kecil itu, mereka itulah yang membangun satu gedung yang besar, satu dinding yang tebal, yang kuat, yang kokoh? Pasti iya kan jawabannya. Jadi belajar dari hal-hal kecil gitu. Mungkin kita tidak kelihatan untuk belajar mengenai kebenaran yang sebenarnya seharusnya berguna untuk hidup kita kan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Anton ya, saya bilang, kalau kita bilang menjadi hamba kebenaran ya, kadang-kadang kita lupa diri itu. Di mana-mana yang namanya hamba punya tuan.
Kalau kita bilang hamba kebenaran dan kita tidak paham bahwa siapa Tuhan kita, itu salah kamar, salah berdiri, salah jalan. Itu, betul nggak? Kita bilang, coba pernah nggak kita sadar, oh ya, gua hamba kebenaran. Yang namanya hamba harus punya Tuhan. Jadi posisi hamba, atau gini, mentalitas hamba itu, yang paling penting adalah, kamu harus tahu siapa Tuhanmu. Itu terlepas dari kau lakukan nggak apa yang dibilang Tuhanmu loh gitu. Ini prinsip banget gitu. Tapi saudara kalau bilang saya hamba kebenaran dan itu artinya hamba Kristus, saudara harus bilang I have to follow, ya. I have to follow. Oh salah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ya itu. Jadi kalau bilang hamba kebenaran, saudara harus benar-benar tahu who is your master. Ya, siapa yang menjadi Tuhan saudara. Nah, saudara kalau bilang I have decided to follow Jesus, ya lebih jelas gitu. Siapa yang saudara harus ikuti. Nah, kita baca ayat terakhir ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Jadi saudara dan saya itu tidak ditinggalkan yatim piatu dan tidak ditinggalkan untuk melakukannya sendiri. Yesus bilang begini, kuduskanlah mereka kepada murid-muridnya. Dia minta kepada Bapa, kuduskanlah mereka, kuduskanlah murid-muridnya itu dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, cara inilah untuk memisahkan mereka. Kan? Nah, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi mereka ini diutus ke dalam dunia. Bagaimana cara dia diutus ke dalam dunia, tapi mereka tetap terpisah dari dunia? Ini yang jadi penting kan. Makanya Yesus minta kepada Bapa. Ya, Yesus minta kepada Bapa untuk murid-muridnya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi, jadikanlah mereka terpisah dari dunia karena mereka menjadi hamba kebenaran. Jadikanlah mereka terpisah dari dunia, kuduskanlah mereka karena mereka hamba kebenaran. Karena mereka memberikan anggota-anggota tubuh mereka menjadi senjata kebenaran, gitu loh. Ya. Dan aku, saudara perhatiin ya kata-kata di ayat 19, menarik menurut saya. Aku, Yesus berkata, menguduskan diriku bagi mereka. Wah, coba saudara bisa jelaskan. Apa yang dimaksud Yesus menguduskan dirinya bagi mereka? Wah, luar biasa itu. Jadi di sini Yesus mau katakan, aku juga memisahkan diriku. Ya, memisahkan diriku. Supaya aku bisa menjadi contoh buat mereka. Memisahkan dari apa? Memisahkan dari mengikuti keinginan-keinginan yang harusnya aku juga terima. Jauhkanlah cawan ini daripada aku, kan begitu. Tapi dia pisahkan dirinya dari itu. Dia taat, dia menyelesaikan apa yang Bapaknya kehendaki. Itu yang dikatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya dia menjadi apa? Supaya dia menjadi contoh. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara bisa lihat ya. Lagi-lagi diulang kata ini ya, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Artinya apa? Mereka dipisahkan dari dunia, ya. Mereka dipisahkan dari dunia karena mereka menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, itu buat untuk murid-murid. Tapi saudara juga akan berbahagia malam hari ini karena Yesus berkata, dan bukan hanya untuk murid-murid ini saja aku berdoa seperti ini, tetapi kepada orang-orang, yaitu orang-orang yang percaya. Kan orang yang percaya ini orang-orang benar. Ya, yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini kata ini menarik, saudara. Pemberitaan ini dalam bahasa lain itu logos. Jadi mereka yang percaya karena kebenaran itu sendiri, karena firman itu sendiri. Ya, jadi saudara nggak perlu bilang siapa yang memberitakan. Firman itu akan menghampirimu, ya, karena Bapa yang mengaruniakan, Bapa yang menarik kita datang kepada Yesus. Ya, amin. Mari kita tutup dalam doa dulu ya. Bapa, kami berdoa supaya Engkau terus menyingkapkan kebenaran ini di dalam kami. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang tuntun kami, supaya kami boleh tunduk dan mengikuti jalan-Mu, supaya kebenaran ini sungguh-sungguh berbuah berkali-kali lipat dalam hidup kami. Anggota-anggota kami, tubuh kami menjadi senjata kebenaran, supaya menghasilkan buah yang membawa kami kepada pengudusan kami yang sesungguhnya, supaya kami dapat memperoleh bagian di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami datang kepadamu. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati, saudara yang bersuka cita,
bersama dengan saya katakan. Amin.